Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Sobat Al-Mutanafisun. Kali ini kita akan membahas tentang hal yang perlu diperhatikan ketika kita berbelanja di kota Mekah ataupun kota Madinah, agar kita tidak mendapatkan kerugian dari pihak manapun. Hal ini sering dialami oleh jamaah umroh asal Indonesia karena mereka banyak terkendala dari beberapa sisi. Yang pertama adalah sisi bahasa, which is ya bahasa kita adalah bahasa Indonesia dan bahasa mereka adalah bahasa Arab. Walaupun mereka bisa bahasa Indonesia, mereka pun terkadang agak sulit memahami keinginan yang kita pingin seperti itu. Dan hal ini ya itu perlu diperhatikan oleh jamaah umroh asal Indonesia agar mereka tidak mendapatkan kerugian dari pihak manapun. Ya, karena banyak hal ini terjadi ya seperti berikut. Yang pertama adalah hindari toko yang banyak scamnya. Ya, terkadang toko-toko di Arab Saudi itu, di Mekah ataupun Madinah, itu memiliki produk yang sama. Maka teman-teman jika menemukan hal-hal yang di TikTok ataupun di Instagram, yang mereka itu banyak diskonnya ataupun yang sudah kenal, maka itu perlu di cross check kembali. Bisa jadi itu hanyalah sekedar promosi saja ya. Karena teman-teman itu bebas memilih ya untuk membandingkan harga ya, karena juga bisa jadi teman-teman itu kena scam ya. Scamnya itu lebih kepada ditinggikan harganya ya, yang dari awalnya itu adalah 100 real dan diangkat atau dinaikkan menjadi 200 real. Nah, selisihnya 100 real dan itu sangat-sangat banyak. Nah, maka teman-teman harus hindari toko-toko yang sudah red flag. Nah, banyak juga toko-toko yang sudah viral di TikTok yang mana itu tidak direkomendasikan oleh travel-travel ataupun tour guide yang ada di sana. Yang kedua adalah selalu membawa uang pas ataupun uang real yang pas. Ya, mengapa? Karena yang pertama adalah jika kita tidak membawa uang pas, bisa jadi mereka itu tidak ada kembaliannya dan mereka akan menyodorkan atau menawarkan kembali barang yang harganya itu sama seperti kembalian kita. Nah, karena kan kita sebenarnya tidak ada akad atau tidak mau juga untuk membeli barang-barang tersebut. Contohnya misalkan harga kurma 30 real 1 kilonya. Lalu kita membawa uang 50 real. Nah, maka sisa 20 real. Mereka tidak mempunyai uang kembalian dan mereka akan menawarkan ini ambil setengah kilo lagi aja. Ya, harganya 20 real. Seperti itu. Sehingga kita tadinya membeli ya hanya 1 kilo menjadi 2 kilo ataupun ditawari barang-barang yang lain. Nah, juga kalau misalkan kita pergi ke toko Makkah atau Madinah dan tidak membawa uang real ataupun hanya membawa uang rupiah saja, maka otomatis mereka pun mau untuk menerima, akan tetapi dengan kurs yang berbeda. Ya, kurs yang berbeda. Bisa jadi kurs mereka itu lebih tinggi, ya, kisaran 4.500 sampai ke atas seperti itu. 4.500 sampai 4.800 bisa jadi kita dikenakan 1 real seharga 4.800 seperti itu. Maka teman-teman ya, kalau misalkan sudah punya persediaan uang real ataupun sudah menukarkan bersama travel, nah, maka itu lebih baik dibawa ditimbang menggunakan uang rupiah ataupun uang yang ada di ATM kita. Karena kalau misalkan ada limitnya lebih dari 100 real atau berapa ya saya lupa, ya itu akan dikenakan biaya tambahan yaitu pajak seperti itu. Lalu yang ketiga ya, tips yang perlu diperhatikan, hal yang perlu diperhatikan yang ketiga ini adalah jangan masuk ke toko yang customer service-nya itu mengganggu kalian. Nah, hal ini harus diperhatikan teman-teman. Karena kenapa? Karena ya banyak customer service yang genit ya, terlebih kalian itu adalah pembeli yang wanita ya, yang perempuan, ibu-ibu, anak muda, perempuan, cewek dan sebagainya. Nah, jangan sampai kalian masuk kepada toko yang ada di kota Makkah ataupun kota Madinah yang customer service itu genit ya. Dia itu manggil-manggil kalian, hey cantik, hey Syahrini,
Ya, jangan sampai kalian itu masuk ke toko mereka. Saya tidak merekomendasikan karena kenapa? Kalian akan tidak merasa nyaman. Ya, mungkin ya kebanyakan orang Indonesia itu menganggap itu hanya sebuah guyonan sehingga jemaah Indonesia itu hanya tertawa dan biasa saja gitu. Tetapi sebenarnya guys ya, kalau di kita ini budaya kita ya, kalau ada yang bilang hey cantik, hey gemoy, hey Syahrini, ya kan, dan lain sebagainya, itu kan masuk kepada catcalling ya, dan itu adalah sebuah etika yang buruk, tidak mempunyai sebuah adab. Nah, maka kalau misalkan ibu-ibu ataupun perempuan yang lain yang sudah punya pasangan, ya maka ajaklah pasangannya untuk ikut untuk dijagai. Terkadang saya juga ya pribadi ketika berbelanja sama istri saya, ketika ada yang seperti itu, maka saya akan tegur dia. Ya, kenapa kamu seperti itu? Jangan ngomong seperti itu tidak baik, itu tidak sopan, seperti itu. Ya. Lalu ya, tips yang terakhir adalah selalu membawa pendamping mutawif ya, mutawif atau tour leader atau orang yang bisa bercakap bahasa Arab. Ya, mengapa saya ngomong seperti ini? Karena kenapa? Karena yang pertama, keuntungan dari kalian itu adalah bisa menawar, ya, menawar mendapatkan harga yang lebih murah. Seperti itu. Itu adalah pengalaman saya karena setiap kali ada jamaah itu pasti akan meminta saya untuk ditawari. Ya, tawarkan, tawarkan, tawarkan ya. Karena pastinya ya jamaah Indonesia memang terkenal sebagai orang yang suka menawar. Maka kita ya sebagai orang yang dapat dan para penjual di Arab Saudi, di Mekah Madinah, itu akan meninggikan harga yang setinggi-tingginya karena jemaah Indonesia itu pasti akan menawar, dan memang tidak masuk akal harganya seperti itu. Jikapun tidak bisa ditawar, berarti memang itu adalah harga yang memang sudah pas seperti itu. Dan juga agar kalian terhindar dari scam. Lagi-lagi kalian terhindar dari penipuan para pedagang yang ada di kota Mekah dan kota Madinah ya. Walaupun memang kita berpikir bahwasanya kota Mekah dan kota Madinah ini adalah kota yang suci tanahnya, tidak pun tidak bisa ke tanah kota Mekah dan kota Madinah itu adalah suci, tetapi tidak pun dengan orangnya. Ya, karena orangnya ini berada bermacam-macam, datang dari negara-negara macam-macam, maka kita harus yang namanya berhati-hati, bukan suuzon, tetapi selalu berhati-hati, kewaspadaan ya, untuk melihat peluang-peluang yang mana peluang-peluang ini berakibat keburukan untuk kita ya. Ya, mungkin itu saja teman-teman semuanya. Saya Hilman Bila Putra dari Travel Al Mutanafisun ya, spesialis private tour ya. Oke, mungkin ini saja dari saya. Saya Hilman Bila Putra dari Al Mutanafisun Tour and Travel, spesialis private tour, umroh dan wisata halal. Untuk diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.